warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, warga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah SWT, selamat datang di podcast spesial Ramadan. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat istimewa, tadabbur dari tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi bulan kembali kepada Al-Quran. Bukan sekadar membaca, tapi juga memahami dan mengamalkannya. Masya Allah, tema yang sangat menyentuh hati, Ustaz. Untuk membahasnya lebih dalam, hari ini telah hadir bersama kita seorang guru dan pengajar yang insya Allah akan membimbing kita dalam memahami makna tilawah dan tadabbur di bulan Ramadan. Beliau adalah Ustadz Akmal. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik. Dan bagaimana kabarnya Fawaz dan Oza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Semoga perbincangan hari ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita dengarkan tilawah ayat tentang Ramadan dan Al-Quran. Tilawah dibacakan oleh Ustadz Akmal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Ustadz, dari ayat tadi kita memahami bahwa Ramadan sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Apa sebenarnya makna Ramadan sebagai bulan Al-Quran? Ya baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya Pak Was. Nah jadi di bulan Ramadan ini sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Nah sebabnya yaitu karena di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah mungkin kita bisa flashback dulu sejenak. Nah ketika Rasulullah SAW ketika beliau mendekati umur ke-40 tahun, nah beliau itu lebih suka beruzlah. Nah apa itu uzlah? Nah jadi uzlah itu mengasingkan diri atau menjauhi keramaian. Nah jadi beliau ketika mendekati umur 40 beliau lebih suka menyendiri, lebih suka beruzlah. Nah tempat yang beliau gunakan untuk beruzlah itu di Bukit Hiro. Iya betul, di Bukit Hiro, atau bisa juga kita sebut sebagai Gua Hiro. Sebabnya apa? Sebabnya karena pada masa itu penduduk kota Mekah itu banyak melakukan penyelewengan
kemusyrikan yang membuat Rasulullah tidak nyaman dengan kejadian itu. Nah, jadi beliau lebih memilih untuk mengasingkan diri. Nah, kemudian pada bulan Ramadan dan pada suatu hari beliau dihampiri oleh sesosok. Nah, jadi pada saat itu beliau tidak mengetahui itu sosok apa, datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Iqra." Kemudian kata Rasulullah, "Saya nggak bisa membaca." Kemudian 2 kali, "Iqra." "Saya nggak bisa membaca." Sembari mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika sampai ketiga kali, kemudian sosok tadi melanjutkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Alaqo Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam allamal insana ma lam." ya'lam. Iya, itu ada di surah apa? Al-alaq. Iya, Masya Allah, di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dan kejadian itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, makanya bulan Ramadan ini sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Al-Quran. Nah, kemudian di bulan Ramadan juga amalan yang paling baik untuk dilakukan yaitu tadabbur ataupun tilawah Al-Quran. Tadarus, betul. Nah, tadarus, kalau tadarus kan membaca, kalau tadabbur itu memahami. Nah, kalau tilawah itu membaca Al-Quran. Nah, jadi itu amalan yang luar biasa. Bahkan ulama-ulama kita yang pada zaman dulu, mungkin kalian sudah belajar tentang Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i, beliau itu ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali. Masya Allah. Jadi misalnya bulan Ramadan ada 29 atau 30 hari, itu beliau bisa menghatamkan Sekitar 60 sekitar 60 kali. kali. Masya Allah. Bagaimana? Banyak banget. Iya, banyak banget ya, luar biasa. Nah, sebabnya apa? Karena beliau memang sudah membiasakan diri dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan beliau di umur 6 tahun itu sudah hafal 30 juz. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Iya. Nah, jadi itu kira-kira mengapa sebabnya bulan Ramadan ini sangat erat kaitannya dengan bulan Al-Quran. Seperti itu. Ustadz, seringkali di awal Ramadan kita sangat semangat membaca Al-Quran, namun di pertengahan mulai berkurang. Mengapa itu bisa terjadi? Iya, Masya Allah. Jadi pertanyaannya Oza tadi luar biasa ya, sangat bagus. Jadi memang gak bisa dipungkiri lagi. Terkadang kalau misalnya kita awal-awal Ramadan, kita bersemangat, betul kan? Kita punya target yang jelas. Pokoknya saya bulan Ramadan ini harus khatam 5 kali. Masya Allah. Kayak 1 hari 1 juz. Iya, 1 hari 1 juz atau 1 hari 5 juz. Nah, jadi pas awal-awal itu kita semangat. Nah, dan itu tidak hanya dalam Al-Quran, bahkan dalam ibadah seperti sholat, kemudian amalan-amalan lainnya. Mungkin Oza dan Pawas mungkin memperhatikan ya, ketika awal Ramadan, ketika sholat subuh, Barame. gimana zamahnya? Rame banget ya? Iya. Gimana kondisi masjidnya? Penuh. Hampir gak dapat tempat. Gak dapat tempat, Masya Allah. Itu dari sholat ya. Nah, bahkan di masjid dekat rumah saya itu ketika sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Masya Allah, banyak banget. Sampai orang itu nggak muat masuk ke masjidnya, sampai sholat di luar. Itu sholat subuh loh, bukan sholat Jumat. Bayangkan. Nah, ternyata ketika akhir-akhir ini nih sholat subuh yang tadi nih, itu di masjid saya jamaahnya udah mulai berkurang. Bahkan berkurangnya itu sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi yang biasanya itu ada 4 saf atau 5 saf. 2 saf. Kalau sebelumnya kan penuh tuh. Ya. Kalau sekarang ini mungkin tersisa 3 sampai 4 saf aja. Nah, begitu juga dengan Al-Quran.
Nah, mungkin ketika kita masih awal-awal puasa, kita masih semangat-semangat, kita punya target khatam Al-Quran 1 bulan. Nah, mengapa kok bisa kita itu jadi motivasinya menurun, kemudian kita merasa ini terlalu berat, kemudian ditambah banyak kegiatan-kegiatan kita, namun seperti sekolah, kemudian ujian, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan sosial di rumah. Nah, dan itu mungkin bisa membuat waktu kita itu terbagi. Nah, maka cara yang paling baiknya itu adalah kita harus menetapkan target dan kita berkomitmen. Nah, komitmennya bagaimana? Komitmennya kita misalnya target kita 1 bulan khatam 1 juz. Nah, maka kita komitmen, saya harus khatam Al-Quran dalam bulan ini. Nah, tapi nggak cukup di komitmen, tapi kita mempersiapkan tahapan-tahapannya. Apa aja cara-caranya nih? Nah, kita siapkan. Cara yang paling mudah yaitu dengan kita membagi. Nah, misalnya kita pengen misalnya akhir bulan kita sudah mencapai juz 30. Nah, berarti 1 hari kita minimal baca 1 sampai 1,5 juz ya. Nah, maka kita bagi lagi. Misalnya 1 hari 1,5 juz. 1 juz kan ada 10 lembar. Kalau setengahnya lagi berarti 15 lembar. Nah, berarti bisa kita bagi dengan sholat 5 waktu kita. Misalnya kita sholat 5 waktu. Nah, kita usahakan selesai sholat atau sebelum sholat kita membaca itu 3 lembar Al-Quran. Tapi kalau misalnya itu masih berat bagi kita, bisa kita bagi lagi. Sebelum masuk sholat 1,5 lembar. Setelah sholat 1,5 lembar lagi, jadi 3 lembar. Nah, begitu seterusnya sampai 5 hari. Nah, kalau begitu niscaya yang target kita itu insya Allah akan terpenuhi. Nah, terkadang kita itu terlena dengan target kita. Nah, jadi kita pokoknya hari ini harus, bulan ini harus khatam 30 juz, tapi tanpa persiapkan dengan tahapan-tahapannya. Nah, itu yang bisa membuat motivasi kita menurun seperti itu. Bagaimana agar tilawah kita tidak hanya menjadi rutinitas tanpa makna? Ya, bagus pertanyaannya Pak Was. Jadi, bagaimana supaya kita ketika membaca Al-Quran itu tidak hanya sebagai rutinitas yang kita nggak tahu apa makna di dalamnya. Nah, kita harus sadar dulu bahwasanya Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam firman Allah kan, la yamassuhu illal mutahharun, maka tidak akan disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Nah, jadi Al-Quran ini bukan buku-buku seperti buku biasa. Jadi Al-Quran ini berisi pedoman, petunjuk hidup, hukum-hukum. Jadi di Al-Quran ini tidak hanya sebagai kitab suci kita saja, tapi kita juga jadikan sebagai pedoman hidup kita. Nah, caranya yaitu dengan cara kita tidak hanya sekedar membaca saja. Nah, tapi kita renungi makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Nah, makanya mungkin alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Quran itu kita menggunakan Al-Quran yang ada terjemahannya. Nah, terlebih lagi Al-Quran yang ada terjemahannya itu berkata. Nah, jadi setiap kata ada terjemahannya, Jadi otomatis ketika kita membaca, kita bisa sekalian membaca artinya, maknanya. Nah, makanya dengan hal itu kita tidak hanya sebagai rutinitas membaca saja. Nah, mungkin Pak Wasan Oja sudah mendengar ya ceramah yang disampaikan oleh Syekh yang dari Palestina. Dari Palestina ya. Ya. Nah,
kayak bagaimana fadilahnya orang membaca Al-Quran. Nah sebelumnya itu sekolah kita mengundang Syekh Nasaruddin Isom yang dari Mesir. Nah iya ada, cuman itu khusus untuk guru dan orang tua murid. Nah siswanya ketika itu boleh ikut tapi tidak wajib. Nah beliau di sana menyampaikan bahwasanya sungguh sangat berbeda orang-orang yang membaca Al-Quran hanya membaca saja, hanya mereka menghitung-hitung berapa kali khatamnya, dengan seseorang yang membaca Al-Quran sambil merenunginya. Itu hasilnya sangat berbeda. Nah bahkan dalam kisah-kisah ulama kita dulu itu saking menganggap Al-Quran ini bukan sebagai amalan bacaan saja, tapi sebagai firman Allah. Itu bahkan sebelum mengaji tuh wajahnya pucat. Kemudian ditanya sama salah satu muridnya, "Wahai Syekh, kenapa engkau pucat?" Kemudian kata Syekhnya, "Setelah ini saya ingin membaca firman Allah, dan ini bukan firman yang biasa. Jadi turun dari Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui perantara Nabi Muhammad." Jadi kita menyadari bahwasanya Al-Quran ini diturunkan kepada kita itu dengan suatu hal yang karunia buat kita, petunjuk buat kita. Kemudian tidak hanya sekedar bacaan saja, tapi ada makna-makna di dalamnya. Bahkan segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran itu pasti istimewa. Contohnya kita sekarang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan identik dengan malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Karena ada Al-Quran di dalam bulan puasa tadi, maka bulan puasa adalah bulan yang paling istimewa dibanding dengan 12 bulan yang lainnya. Kemudian apalagi Nabi Muhammad diturunkan kepada beliau Al-Quran, dan beliau memiliki derajat yang tinggi, sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat Al-Quran. Begitu juga orang Arab jahiliyah dulu. Nah mungkin Oza dan Fahim dan Fawaz sudah belajar tentang bagaimana sirah nabawiyah, khususnya ke kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika itu Rasulullah diutus kepada bangsa Arab jahiliyah. Nah, dan sangat terbelakang. Pokoknya banyak kesyirikan dan lain sebagainya. Dan pada saat itu beliau tinggal di peradaban yang kanan, kiri, dan atasnya itu peradaban maju. Contohnya pada saat itu ada peradaban Romawi, itu sudah maju. Kemudian peradaban Yunani, kemudian peradaban Persia. Nah, dan kota Mekah itu diapit oleh peradaban-peradaban yang maju. Nah, kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Ternyata dari Al-Quran tadi, akhirnya Allah mengangkat derajat bangsa Arab. Bahkan bangsa-bangsa tadi itu Persia, Romawi, kemudian Yunani, itu semua dikalahkan oleh umat Islam, sampai umat Islam menguasai 2/3 dunia berkat Al-Quran. Begitu juga orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan jangan terfokus dengan banyaknya hatam yang kita lakukan, tapi kita juga usahakan supaya kita selain membaca, kita juga mentadabburi Al-Quran, seperti itu. Masya Allah. Jadi kualitas lebih penting daripada sekedar kuantitas ya Ustaz. Iya, betul sekali Oza. Seperti itu. Ustadz, boleh diberikan tips praktis agar kita bisa menghidupkan tilawah di bulan Ramadan? Ya, baik, Masya Allah Pak Was, terima kasih. Jadi
mungkin tips-tipsnya ini buat saya pribadi juga dan mungkin buat teman-teman juga khususnya. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal, jadi bagaimana tips-tipsnya supaya kita bisa menggunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kita yaitu dengan kita menghabiskan banyak waktu dengan Al-Quran. Nah, mungkin teman-teman tahu nggak salah satu alasan mengapa kita puasa nggak boleh makan dan minum di bulan Ramadan? Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, betul. Emosi. Menahan emosi, betul, boleh. Nah, selain itu ada lagi satu hal yang penting. Nah, jadi Allah pengen supaya kita itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Kan kita ketika puasa kan kita nggak makan dan nggak minum. Kalau makan dan minum itu kan menghabiskan waktu ya. Kita makan MBG, kita menghabiskan waktu berapa banyak tuh? Mungkin 10-20 menit. Kita makan berapa kali sehari? Menghabiskan banyak waktu. Apalagi kalau masak, menghabiskan banyak waktu. Nah, makanya Allah mewajibkan kepada kita berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, supaya waktu tadi kita gunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, tipsnya yang pertama yaitu kita membuat target dulu. Nah, target kita menghatamkan 30 juz Al-Quran. Nah, dengan tahapan-tahapan tadi kita bagi, kemudian kita tetapkan waktu khususnya. Misalnya setiap 5 waktu kita membaca sekian halaman. Jadi satu hari itu selesai 1 sampai 1,5 juz. Nah, dan itu istiqomah. Kemudian kita juga alangkah baiknya kita menggunakan mushaf yang ada terjemahnya. Nah, terlebih lagi terjemahnya itu berkata. Nah, itu lebih masuk lagi. Nah, selain itu juga kita bisa dengan misalnya kita sambil membaca, ternyata ada nih ayat yang relate sama kehidupan kita. Misalnya di Al-Quran kan ada salah satu ayat wa in fa'asa an takrahu syai'an sayaj'allahu fihi khairan katsira wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, jadi artinya fa'asa an takrahu syai'an, bisa saja kalian membenci sesuatu padahal di dalamnya ada kebaikan yang sangat besar. Nah, itu bisa kita pakai. Misalnya kita terkena musibah, ya Allah, terkena musibah, kita baca ayat, ternyata ayat ini sangat relate dengan kehidupan saya. Nah, mungkin bisa saja kita nggak suka dengan sesuatu padahal di dalamnya ada kebaikan yang sangat besar. Atau bisa jadi kita menyukai sesuatu, nah tapi itu hal yang mungkin dilarang atau hal yang hanya banyak mudaratnya saja. Di Al-Quran misalnya bisa saja kita mencintai sesuatu padahal di dalamnya ada kemudaratan yang sangat besar, atau yang lain lagi, ayat-ayat yang lain. Nah, jadi kita selain membaca kita catat ayat-ayat tadi. Nah, itu bisa sebagai motivasi kita, karena terkadang kan ketika kita membaca Al-Quran itu ada beberapa ayat yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah, itu bukan sebuah ketidaksengajaan, itu terkadang salah satu cara Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Nah, maka dari hal itu insya Allah kita tidak hanya sekedar membaca saja, tapi kita juga akan memahami apa makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita juga bisa mengajak keluarga kita, adik kita, ayah atau ibu kita untuk bertilawah bersama-sama. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau di rumah tadarusnya di mana? Masing-masing atau di masjid atau dengan keluarga? Di masjid. Di masjid. Nah, masya Allah. Kalau di masjid itu kan kita tidak hanya sekedar membaca. Nah, di masjid itu yang benar-benar tadarus. Kan tadarus itu kan kita artinya belajar. Nah, kalau kita hanya membaca saja, khawatirnya nanti ada yang salah dan gak ada yang negur. Nah, jadi kalau tadarus yang benar itu tadarusnya sama-sama, baca satu-satu, kemudian misalnya ada teman kita yang keliru, kita benarkan. Nah, itu yang lebih
Baik, seperti itu. Masya Allah, sahabat pendengar, semoga episode kali ini mengingatkan kita bahwa Ramadan adalah bulan kembali kepada Al-Quran. Semoga kita bukan hanya menjadi pembicara, tapi juga pengamal Al-Quran. Ustadz, silakan tutup dengan doa. Baik, terima kasih Pak Was dan Oza. Pertanyaannya sangat luar biasa ya, sangat pertanyaan yang mendalam ya. Baik, semoga dari podcast kita hari ini kita bisa mendapatkan banyak hal-hal yang khususnya itu bisa lebih menambah interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian untuk kesimpulannya dari podcast kita yaitu jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini dengan berlewat begitu saja. Kita jadikan bulan Al-Quran, bulan Ramadan sebagai bulan interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, tadi tahapan-tahapannya yaitu dengan cara kita memiliki target. Nah, kita menargetkan misalnya dalam bulan Ramadan 1 kali khatam. Kemudian tidak hanya di komitmen di target saja. Kalau target tanpa tahapan-tahapan itu akan menjadi semangat yang hanya di awal-awal saja tadi seperti yang disampaikan oleh Oza tadi ya. Nah, kalau target tadi kita selingi dengan tahapan-tahapannya, kita persiapkan bagaimana caranya supaya ini berhasil, maka insya Allah target tadi insya Allah akan tercapai. Kemudian kita jangan hanya fokus kepada berapa kali kita menghatamkan Al-Quran, tapi kita juga fokus bagaimana kualitasnya. Jadi kita tidak hanya membaca saja, tapi kita merenungi dan mentadaburi apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Baik, kita tutup sama-sama dengan pembacaan doa. Marilah kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita dan menundukkan kepala kita. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu doa yang diijabah, dimakbul itu adalah doanya orang yang beriman dan yang berpuasa. Nah, jadi pokoknya dari orang berpuasa sampai berbuka itu pahalanya doanya itu terijabah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uglika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana imama wa hudaw wa rahmah. Allahumma inna nas'aluka bi kitabikal munazzal wa ma fihi min ismikal akbar wa asma'ikal husna wa ma yakhafu wa yarja an taj'alana min utaqan ika minan nar. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.